Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba untuk membaca fatwa Hadatus Syekh, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau berfatwa atau sebuah ibarat yang ada di dalam kitab Risalah Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh beliau, yakni Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk min akabiri ulama Indonesia, min akabiri ulama Indonesia, termasuk dari pembesar-pembesar ulama yang ada di Indonesia, wa min muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, dan beliau juga termasuk dari pendiri Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, sebuah jam'iyah atau organisasi yang terkenal dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ijma, kepada qiyas. Sebuah organisasi yang terkenal, yang masyhur khususnya di Indonesia. Hadatus Syekh menyampaikan fatwanya di dalam kitab Risalah Sunnah wal Jamaah Sahifa 4 dengan sebuah ibarat, Bismillahirrahmanirrahim, wa tasaddara lil fatwa. Ini kitabnya. Wa tasaddara lil fatwa kullu jahilin mimma yaksuru idrakuhu an fahmi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat akan maju berfatwa. Siapa? Yaitu setiap orang yang bodoh. Kullu jahilin. Dengan pedenya, bermodal hanya baca kitab dengan terjemahan, bukan diterbitkan, diutbutkan dari pondok pesantren, modalnya hanya terjemahan, maka sudah berfatwa. Siapa yang dimaksud oleh beliau itu? Orang yang bodoh, mimma yaksuru idrakuhu an fahmi kitabillahi ta'ala, yaitu orang yang dangkal pengetahuannya tentang pemahaman kitab Al-Quran wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau keliru di dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, maka bisa dhalla wa adalla, bisa sesat, menyesatkan. Maka beliau itu menitik beratkan kepada kita, terutama orang yang ahli ilmu, jika ingin berfatwa atau ad-da'i ilallah, menjadi da'i untuk menuju jalan Allah, maka jangan sampai tidak paham tentang Al-Quran dan isi kandungannya,
Jangan sampai tidak paham, jangan sampai tidak memahami isi daripada hadis Rasulullah. Artinya modalnya harus paham Al-Quran dan isi kandungannya dan juga hadis Rasulullah. Bagaimana cara untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah? Bagaimana caranya agar kita paham, terutama mufti-mufti itu, orang-orang yang berfatwa itu? Ya tidak ada lain. Maka agar mampu memahami Al-Quran dan isi kandungannya, dan agar mampu untuk memahami hadis Rasulullah dan intisari daripada hadis Rasulullah, kata Syekh Syarafuddin, pengarang MRT itu, Syekh Syarafuddin Yahya Al-MRT, kita wajib belajar ilmu alat, belajar ilmu nahwu. Artinya Syekh Syarafuddin itu menganjurkan untuk memahami Al-Quran dan hadis harus mengerti ilmu alat, sebagaimana yang telah menjadi pelajaran pokok di pondok-pondok pesantren, termasuk saya dulu waktu mondok di pondok pesantren Mathaliul Anwar. Maka di situ saya selalu dibimbing, diarahkan, dipelajari, diberi pemahaman bagaimana bisa mengerti tentang ilmu alat. Pelajaran pokok itu termasuk ilmu alat, nahwu, sharaf, termasuk balaghah, mantik dan semacamnya. Di pondok-pondok pesantren itu menjadi pelajaran pokok. Ya kitab-kitab yang lain juga dipelajari, tapi pelajaran yang paling utama yang harus dipahami dan dihafalkan adalah ilmu alat. Maka Syekh Syarafuddin di dalam kitab Imrete menulis nadhaman kayyabhamu ma'aniyal Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani wannahu awla awalan ayyulama idil kalamu dunahu layyubhama kayyabhamu ma'aniyal Qur'ani, supaya mereka paham tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, wa sunnatid daqiqatil ma'ani, dan makna-makna yang ada di dalam sunnah, yakni hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk memahami itu harus belajar ilmu alat. Makanya dalam bait berikutnya wannahu aula awalan ayyulama, maka ilmu nahwu itu yang paling utama, yang pertama kali untuk dipelajari. Idil kalamu dunahu layyubhama, pembicaraan, pembahasan, omongan, fatwa, penyampaian tanpa ilmu nahwu, apalagi bahasa Arab, tanpa ilmu nahwu sulit untuk dipahami. Maka kita, terutama orang-orang yang ahli ilmu, harus benar-benar paham ilmu alat untuk bisa memberikan pemahaman atau untuk bisa memahami dan memberikan pemahaman kepada orang lain. Maka kita, para santri khususnya, benar-benar rajin tekun belajar agar bisa memahami ilmu alat, mampu memahami Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya kalau seorang dai itu tidak paham tentang ilmu alat, khawatir sesat, menyesatkan. Karena ilmu alat itu kita bisa membaca modal. Ilmu alat itu modal untuk memahami
kitab, terutama kitab-kitab kuning itu, termasuk Al-Quran, juga mudah dipahami karena modalnya adalah ilmu alat. Maka terkadang orang berfatwa itu menyampaikan, contohnya pernah terjadi itu kafara yukafiru kufran, itu kan dari ilmu alat, ilmu sarraf. Maka jelas keliru. Maka kalau sudah keliru penyampaiannya, nasrifnya, maka bagaimana untuk bisa dipercaya oleh jamaah kalau sudah nasrif saja tidak bisa? Bagaimana dengan pembahasan-pembahasan yang begitu luas? Bagaimana cara membahas Al-Quran kalau memang tidak bisa memahami ilmu alat? Maka menurut Imam Abul Hasan dalam kitab Fathul Muhit juz 2 halaman 288, beliau mengatakan, qala Abul Husain, ya, bukan Abul Hasan, ya, Abul Husain, qala Abul Husaini Ibnu Farisin, ta'allumul lugati wajibun. Menurut Syekh Abul Husain, belajar ilmu lugat, ilmu bahasa termasuk ilmu alat, hukumnya adalah wajib. Kenapa? Li'alla yuhayyidu fi ta'lifihim aw fatayahum an sunanil istiqra, agar tidak terjadi yuhayyidu ini adalah yuhayyidu ini termasuk sebuah apa? Kalau menurut balaghah itu termasuk istilah takkid itu. Agar tidak terjadi kesalahan fi ta'lifihim di dalam karangan mereka, au fatayahum atau di dalam fatwa mereka, dari jalur-jalur istiqra. Jadi menurut Syekh Abul Husain, belajar ilmu nahu, ilmu alat, hukumnya adalah wajib. Sedangkan menurut Imam Fakhruddin dalam syarah kitab Mufassal, fi kaunihima fardhu kifayatin, belajar ilmu alat hukumnya adalah fardu kifayah. Di anna fardul kifayati idza qama bihi wahidun saqat 'anil baqina. Karena sesungguhnya fardu kifayah, apabila ada seseorang yang telah melakukan, saqat 'anil baqina, maka yang lain gugur, tidak punya kewajiban. Ini kalau fardu kifayah. Jadi menurut Syekh Fakhruddin itu belajar ilmu alat hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi menurut Syekh Abul Hasan, di ahli ilmi, ta'allumu ilmu lugati di ahli ilmi, belajar ilmu alat bagi orang yang ahli ilmu, bagi orang yang memiliki ilmu, hukumnya adalah wajib. Ke ahli ilmu ini yang akan menyampaikan kepada masyarakat setelah dirinya paham, lalu bisa memberikan pemahaman, pengertian kepada masyarakat. Maka modalnya seperti tadi itu adalah harus paham ilmu alat, termasuk nahu dan syarab. An-nahu babul ilmi, kata ulama, nahu itu adalah ayahnya ilmu, bapaknya ilmu. Wa sarfu ummuhu, sedangkan syarab adalah ibunya. Modal untuk mufti adalah paham tentang ulumul Quran. Jadi kalau saya garis bawahi apa yang saya dapat sampaikan, maka motivasi diri saya terutama kepada adik-adik santri yang masih menuntut ilmu,
belajarlah ilmu alat dengan sungguh-sungguh agar tidak seperti mereka yang hanya bisa belajar dengan modal terjemahan saja lalu difatwakan, yang akhirnya banyak kelirunya mereka karena modalnya hanya belajar terjemahan, tidak seperti adik-adik santri. Karena santri naibun anil ulama, santri itu penerus atau pengganti daripada ulama. Selain santri itu sulit untuk mengganti ulama, artinya untuk menyampaikan menjadi pewaris Rasulullah. Maka dari itu saya garis bawahi, kalau ingin jadi mufti atau kalau jadi mufti, maka modalnya yang pertama adalah harus paham tentang ulumul Quran, paham tentang hal-hal yang berkenaan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah agar tidak sesat menyesatkan. Setelah itu, untuk paham Al-Quran dan hadis Rasulullah harus mengerti dan paham ilmu alat agar mampu memahami Al-Quran dan hadis, mampu memahami ijma' ulama, mampu memahami qiyas dan juga memberikan pemahaman kepada orang lain. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.